Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 3% ke angka 5.260. Dan hari ini hampir semua saham naik tinggi. Salah satunya saham BRIS. Saham BRIS dalam 2 minggu terakhir ini mulai turun setelah keluar berita negatif tentang adanya harga wajar. Dan hari ini BRIS berhasil naik 8% lebih. Di video ini saya akan coba membahas apakah kenaikan ini bisa membuat saham BRIS akan balik kembali ke angka 1.500. Yuk kita pelajari analisa di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya memberikan analisa, saya akan memberikan informasi untuk viewer baru pada channel ini. Channel ini selain memberikan analisa saham di setiap videonya, kami juga memberikan video edukasi atau pendidikan tentang analisa teknikal atau bandarmologi. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk ke channel ini, teman-teman bisa klik untuk playlistnya. Jadi di playlist teman-teman bisa lihat kategori-kategori yang teman-teman mau belajar. Apabila teman-teman mau belajar technical analysis, teman-teman bisa klik ini. Apabila teman-teman mau belajar psikologi trading atau belajar candlestick, bisa teman-teman pilih. Ini untuk bandarmologi juga teman-teman bisa pilih. Jadi ini informasi yang sangat berguna apabila teman-teman masih baru pada dunia saham. Di video ini saya akan membahas saham BRIS. Saham BRIS pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% lebih ke harga 1.265. Saham BRIS memang banyak dibahas di forum-forum saham maupun di grup-grup saham. Karena memang saham ini banyak memberikan profit pada teman-teman trader maupun investor. Apalagi pada saat ada sentimen positif yang menyatakan bahwa saham BRIS akan merger dengan saham-saham perbankan lainnya. Sehingga akan menjadi satu saham syariah baru yang lebih kuat. Pada saat berita itu keluar, saham BRIS langsung naik tinggi. Jadi teman-teman bisa lihat, langsung naik tinggi dan sempat naik menyentuh harga 1.650 atau malah sempat naik mendekati harga 1.700. Setelah itu, tiba-tiba keluar berita lagi bahwa harga wajar BRIS adalah di harga 780. Saya tuh timbul perdebatan lagi bahwa sebenarnya berapa harga wajar BRIS setelah di merger dan sebenarnya BRIS layak dihargai berapa. Pada saat keluar berita negatif itu, BRIS langsung turun. Jadi selama hampir 2 minggu jika kita lihat secara tren BRIS turun. Dan hari ini BRIS berhasil naik kembali. Apabila teman-teman ikutin video saya tentang BRIS yang terakhir, pada saat baru keluar berita sentimen negatif itu, saya menjelaskan secara teknikal saham BRIS sebenarnya masih oke. Karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan memang di channel ini saya tidak pernah membahas masalah valuasi perusahaan. Jadi untuk fundamental atau value investing memang tidak dibahas. Dan memang saya lebih fokus pada teknikal. Dan bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga BRIS masih bagus. Untuk jangka menengah sebenarnya masih uptrend. Karena itu pada video sebelumnya saya menjelaskan apabila teman-teman memang tujuannya investasi pada saham ini, penurunan BRIS ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 tidak perlu merasa khawatir. Jangan nggak perlu takut akan turun ke 500, ke 50 dan sebagainya. Karena secara tren memang masih bagus. Dan pada saat kenaikan ini, BRIS masih bergerak sideways. Dan apabila ada yang bilang penurunan BRIS 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini wajar karena menutupin gap yang terbentuk pada gap up Oktober kemarin, saat ini BRIS masih belum menutupin gap up itu. Jadi bukan alasan BRIS turun karena nutupin gap. Gap, mau gap up atau mau gap down memang pasti akan tertutupi. Tapi itu bukan alasan utama sebuah saham naik atau turun. Dan juga bukan berarti pada saat terbentuk gap
harus langsung tertutupi. Dan jika kita lihat untuk support terdekat saat ini untuk BRIS di harga 1100. Tepat di gap up kemarin. Dan untuk support kuatnya saat ini berada di harga 1000 atau di garis EMA 50. Sedangkan masih ada satu support kuat yang menahan BRIS lagi di harga 700 atau di harga 695 di sekitar daerah sini. Jadi secara tren sebenarnya masih oke. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 8% ini. Dari data broker summary, teman-teman bisa lihat pada saat kenaikan tinggi ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi. Jadi bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Sekarang kita coba lihat dulu untuk data pergerakan asingnya. Asing 2 hari terakhir ini baru mulai masuk kembali membeli saham BRIS. Jadi sebelumnya satu minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi. Sekarang kita balik lagi ke data broker summary. Sekarang saya akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Tanggal 5 kita sudah tahu bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Sekarang untuk tanggal 4-nya, teman-teman bisa lihat bandar juga tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Dan pada tanggal 4 kemarin, BRIS malah sempat dibuat naik sebelum pada saat penutupan ditutup turun 0,84%. Sekarang kita ganti ke tanggal 3. Di tanggal 3 bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi. Jadi pada saat tanggal 3 BRIS ditutup turun 2% lebih dan bandar melakukan distribusi. Sekarang kita pindah ke tanggal 2. Pada saat tanggal 2 juga bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi dalam satu minggu ini apabila kita simpulkan bandar belum melakukan akumulasi pada saham ini. Walaupun hari ini naik lumayan tinggi. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BRIS dalam satu minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten terdekat yang saat ini berada di harga 1400. Dan apabila berhasil break dari resisten ini, masih ada satu resisten di harga 1600. Selama bandar belum melakukan akumulasi pada saham BRIS, saya melihat BRIS masih akan kesulitan untuk naik menembus harga 1400. Jadi BRIS ada potensi untuk mulai turun kembali saat menyentuh atau mendekati harga 1400. Jadi teman-teman harus ingat apabila teman-teman tujuannya membeli saham BRIS bukan untuk trading, hold saja terus saham ini. Apabila teman-teman merasa valuasi perusahaan BRIS setelah merger akan bagus, ada potensi ke 2000 dan lain-lain, pada saat harga sekarang merupakan harga yang bagus untuk teman-teman average down. Dan apabila teman-teman tanya di mana harga terbaik untuk average down saat ini, saya sih bilang sebaiknya tunggu BRIS turun menyentuh harga 1000 yang saat ini merupakan support di EMA 50. Karena menurut saya pribadi, BRIS masih ada potensi untuk turun menuju harga 1000. Jadi untuk teman-teman yang memang ingin koleksi saham BRIS, bisa average down terus apabila BRIS masih melanjutkan penurunan. Sedangkan untuk teman-teman mau trading, karena saat ini masih sideways, bisa manfaatkan untuk swing trade, beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat BRIS masih gagal break dari resisten di saat ini yang di harga 1400 atau di harga 1600. Jadi jangan terlalu euforia juga pada saat kenaikan 8% ini. Apabila besok BRIS belum terlihat adanya akumulasi, masih ada potensi untuk turun. Jadi sebaiknya hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.